serologi juga tidak jauh ya, tidak jauh dari kontrak perkuliahan IMLTD. Hanya saja standar kompetensi dan capaian pembelajarannya yang berbeda. Intinya hak dan kewajiban antara dosen dan mahasiswa sama, ya. Kita lanjut langsung ke materi saja ya. Baik, Bu. Hari ini 42, berarti masih ada satu orang nih yang belum hadir. Siapa nih? Cahsa sudah ya? Cahsa sedang baru koneksi ya? Sepertinya terlempar karena jaringan. Oh gitu. Ya, oke. Oh, sudah 43. Muhammad Rafi mana nih? Nggak on cam nih, Muhammad Rafi. Siap, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Ya, kok yang pertama adalah akan kami perkenalkan terutama alat dan bahan reagensia dalam praktikum imunohematologi 1. Nanti praktikumnya mungkin minggu depan saja ya. Hari ini perkenalan alat dulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu izin screen share. PPT Ibu tampak nggak? Nampak, Bu. Lihat, Bu. Kelihatan ya, jelas ya? Iya, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas terkait dengan praktikum imunohematologi serologi golongan darah 1. Yaitu yang akan dilaksanakan pada minggu ini, berarti masuk tanggal 24. Sudah minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Pertemuan pertama di minggu ketiga. Adapun konsep dasar atau kerangka berpikir pada materi hari ini akan kami sampaikan terkait dengan pedoman dasar ya, pedoman dasar atau dasar hukum terkait dengan imunohematologi, pendahuluan, sekilas tentang imunohematologi, tata tertib laboratorium pada pelaksanaan praktikum imunohematologi 1, yang terakhir adalah penutup yang meliputi kesimpulan.
Dasar hukum daripada imunohematologi, praktikum yang akan kita laksanakan adalah seperti kemarin, ya pastinya PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 terkait dengan pelayanan transfusi darah atau standar pelayanan transfusi darah. Selanjutnya yang kedua adalah standar prosedur operasional serologi golongan darah, tentunya yang berada pada Perka, ya. Perka yang seperti kemarin terkait dengan CPPPOB atau cara pembuatan obat yang baik, ya, yang baik dan benar atau sesuai dengan standar prosedur operasional. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang standar pelayanan darah. Nah, pada peraturan tersebut di sini diamanahkan bahwa pelayanan transfusi darah itu sendiri adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian donor, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ya, jadi di sini diamanahkan oleh peraturan pemerintah terutama adalah pada PMK, ya, tadi PMK nomor 91 tahun 2015. Dan pelayanan transfusi darah adalah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, sudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Kenapa cukup? Kenapa aman? Ya, harus mencukupi. Ya, komponen darah apa yang dibutuhkan? Untuk transfusi juga harus mencukupi. Aman bagaimana kok harus aman? Ya, aman ketika diberikan kepada pasien yang tidak memaparkan atau tidak menambah sesuatu beban penyakit atau memberikan dampak negatif terhadap si penerima atau pasien. Jadi harus betul-betul aman dan mudah diakses serta dijangkau oleh masyarakat. Nah, salah satu dalam mendapatkan darah yang aman untuk pasien adalah dengan melakukan pemeriksaan kompatibilitas atau kecocokan, ya. Kecocokan antara siapa? Antara darah donor dan darah pasien, ya. Jadi nantinya ketika pasien akan membutuhkan darah untuk transfusi, sebelumnya kita harus melakukan pemeriksaan yang namanya pratransfusi, yaitu mencocokkan antara darah si donor yang akan ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan darah untuk kelangsungan hidupnya. Dengan apa, Bu, caranya? 1. Lakukan perawatan contoh darah terlebih dahulu. Setelah itu, lakukan pemeriksaan golongan darahnya. Setelah itu, lanjutnya apa lagi, Bu? Cek kompatibilitas atau kecocokan darahnya dengan melakukan uji silang serasi. Jadi disilangkan antara darah donor dengan darah pasien. Cocok apa tidak? Seperti itu, ya. Selanjutnya adalah imunohematologi. Imunohematologi itu sendiri adalah salah satu cabang dari ilmu pada transfusi darah, di mana ilmu ini mempelajari reaksi antigen dan antibodi, serta mendeteksi juga kelainan-kelainan terhadap hematologi yang berhubungan dengan ilmu transfusi darah atau hematologi. Nah, di sini juga akan
Dipelajari juga terkait dengan sistem golongan darah ABO yang merupakan penggolongan darah yang pertama kali ditemukan dan banyak digunakan pada tindakan transfusi darah serta forensik atau paternitas ya, atau untuk menentukan gen ya. Gennya siapa nih? Keturunannya siapa nih? Ayahnya siapa sih sebetulnya? Nah, contohnya seperti itu. Ketika ini forensik ya, menentukan gen. Menentukan apa namanya nih? Mencari gen. Ini turunan siapa? Ini asalnya dari siapa? Ini asalnya dari mana ya? Biasanya dicari genotipnya atau genotypingnya. Nah, terkait dengan imunohematologi, ya, kita belajar imunohematologi pastinya nanti akan berhubungan dengan yang namanya antigen, antibody, dan komplemen. Ya, ada yang tahu apa itu antigen? Ada yang tahu antigen? Fadila izin menjawab. Ya, silakan. Antigen adalah sejenis zat yang bila masuk ke dalam tubuh lalu dikenali sebagai benda asing. Oke. Antigen adalah, siapa lagi yang mau jawab? Pengertian antigen? Antigen. Tadi berbicara dengan gen. April izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Antigen adalah zat apapun yang mampu menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang spesifik dan mampu berikatan dengan sejumlah komponen sistem imun. Oke. Ada lagi yang lain pengertian antigen? Saya izin menjawab, Bu. Silakan. Antigen itu bersifat imunogenik yang dapat merangsang respon imun untuk memproduksi antibodi. Oke, ya. Intinya sudah paham, sudah belajar imunologi ya? Dengan Bu Ayu ya? Iya, Bu. Intinya kalian untuk melangkah atau memahami lebih lanjut terkait dengan imunohematologi, kalian harus sudah lulus mata kuliah imunologi yang berkaitan dengan reaksi antara antigen, antibodi maupun komplemen ya. Jadi kalian sudah memahami ya. Ibu sudah tidak usah panjang lebar memaparkan, sudah dipaparkan oleh Bu Ayu. Ya, terkait sekarang antibodi, apa pengertian antibodi? Saya, Bu, belum jawab. Ya. Antibodi adalah imunoglobulin yang terdapat dalam bagian gamma globulin dari protein plasma. Oke. Ada yang lain? Fadila, Bu. Silakan. Fadila, Bu. Kalau Fadila. Iya, tidak usah malu-malu jawabnya. Fadila dulu, Bu. Ya, silakan Nabila. Antibodi yaitu hasil respon imun yang akan bereaksi dengan antigen tertentu. Oke. Komplemen? Ada yang bisa jawab komplemen? Apa yang dimaksud dengan komplemen? Di sini ada antigen, antibodi, juga komplemen. Ini ketiganya ini selalu berkaitan ya, selalu berkaitan. Ini adalah akan berkaitan, akan terjadi adanya reaksi kompleks nanti antara antigen, antibodi maupun komplemen. Apa komplemen? Hilda? Hilda izin menjawab, Bu. Silakan. Komplemen merupakan protein dalam serum darah yang bereaksi berjenjang sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral untuk melindungi tubuh. Oke. Jadi pada prinsipnya antigen, antibodi ataupun komplemen adalah protein, ya. Intinya protein ya, semuanya adalah protein. Oke. Saling keterkaitan.
Pada praktikum imunohematologi serologi golongan darah 1 ini, kalian nanti akan melakukan pemeriksaan atau apa yang akan dilakukan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah kalian akan melakukan perawatan contoh darah, ya. Jadi sampel darah ini sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan perawatan contoh darah. Bagaimana cara merawatnya? Setelah contoh darah ini dirawat, lalu lakukan pembuatan sel uji standar. Baik itu sel A, sel B, maupun sel O. Setelah dibuat sel uji standar, lalu apalagi yang akan kita kerjakan? Ya. Setelah melakukan sel uji standar, kita melakukan pemeriksaan golongan darah baik ABO maupun resusistem. Ya. Apalagi yang akan dikerjakan yaitu pemeriksaan DWIC atau antigen D yang lemah, ya, atau sering disebut dengan DU atau DU varian atau D parsial, ya di sini ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan titer antibodi, baik titer antibodi IgG maupun titer antibodi IgM. Selanjutnya adalah pembuatan kontrol sel. Kemudian setelah membuat kontrol sel, kalian akan belajar mengenai cross matching atau uji silang serasi, yaitu untuk mencocokkan antara darah donor dengan darah pasien. Nah, pemeriksaan ini setelah terjadi ketidakcocokan atau inkompatibilitas, nanti bisa dilakukan dengan pemeriksaan yang namanya cum test atau sering disebut dengan pemeriksaan direct cum test atau DCT dan indirect cum test atau ICT. Anda harus camkan bahwa pada saat Anda bekerja di laboratorium, prinsip kerja di laboratorium adalah, ya, jangan lupa ini tidak boleh Anda lupakan. Ini adalah merupakan standar kualitas ketika Anda melakukan pekerjaan di laboratorium. Ini adalah CCP. Critical Control Point yang tidak boleh ditinggalkan. Kualitas pekerjaan Anda terletak di sini, yaitu catat apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang telah Anda catat. Ya, ini jangan sampai terlupakan. Pesan, ini pesan yang sangat kredensial ya. Catat apa yang Anda kerjakan. Apapun ya yang Anda kerjakan di laboratorium nanti, yang Anda lakukan pemeriksaannya harus dicatat. Ya, harus ditulis pada lembar kerja tertentu yang nantinya akan didokumentasikan. Nah, setelah dicatat, ya catat ini, setelah ada lembar kerjanya, lalu Anda kerjakan yang sudah Anda catat tadi, yang Anda tulis tadi, ya lakukanlah, ya. Jadi intinya catat apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu catat. Bagaimana cara menghindari kesalahan dalam bekerja di laboratorium? Di sini ada beberapa tips untuk menghindari kesalahan ketika Anda melakukan pekerjaan di laboratorium serologi golongan darah. Ya. Yang pertama, ya, input sebagai masukan. Yang pertama adalah Anda harus dalam kondisi sehat.
baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Anda harus fit. Yang kedua, Anda harus memiliki pikiran yang tenang, ya. Jangan kalau pikiran tidak tenang, banyak memikirkan sesuatu, akhirnya bercabang, tidak fokus, ya kan? Akhirnya ketika Anda mempersiapkan, bahkan sampai dengan melakukan pekerjaan akan membuat kesalahan yang fatal. Jadi Anda harus memiliki pikiran yang tenang ketika akan melakukan pekerjaan. Kemudian setelah kondisi Anda sehat, fit, ya, tidak sakit, terus pikiran Anda juga tenang, lalu Anda siapkan sampel. Siapkan atau persiapkan sampel maupun reagensia serta alat yang akan Anda gunakan. Ya. Jangan lupa juga Anda juga harus memvalidasi serta mengkalibrasi. Memvalidasi apa? Memvalidasi alat dan bahan ataupun reagensia yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Kemudian apa yang harus terkalibrasi? Alat-alat sebelum digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu untuk melihat apa? Melihat keberfungsian alat tersebut. Apakah layak atau baik digunakan atau tidak? Apakah memenuhi hasil kualifikasinya? Apakah sudah terverifikasi ini alat-alatnya, ya? Apakah sudah valid alat-alat tersebut bisa digunakan? Apakah alat tersebut tidak terdapat penyimpangan, kondisinya baik, ya, dan bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium serologi. Jadi persiapkan dulu, ya. Sebelum Anda melakukan pekerjaan ini, persiapkan terlebih dahulu apa-apa yang akan digunakan. Yang pertama, ya, cek dulu sampelnya. Sampelnya coba ada etiket atau tidak, ya. Sampelnya lengkap enggak? Nomor pasiennya. Ini etiket, ya, dari etiket. Dicek dulu volumenya, kondisi sampelnya seperti apa, kurang atau cukup, ya, harus dicek. Nah, alatnya coba dicek dulu. Pada kondisi apakah switch on off-nya menggunakan alat pasti ada yang namanya power supply-nya, ya. Ketika kita nyalakan alat, apakah alat ini hidup atau tidak? Nah, pasti ada tanda-tandanya. Wah, ini alatnya mati nih. Nggak bisa nyala ya ketika saya pencet tombol on off-nya. Nah, itu harus dicek terlebih dahulu, ya, terutama tentang kelistrikan atau keaktifan dari alat tersebut. Nah, kemudian Anda harus menggunakan alat pelindung diri, ya. Minimal Anda harus menggunakan sarung tangan, jas laboratorium, sepatu tertutup, jangan lupa. Tidak diperkenankan menggunakan sepatu terbuka. Jadi harus tertutup, ya, tidak boleh menggunakan sandal. Diutamakan adalah sepatu-sepatu yang berbahan kulit atau kaleb. Kenapa kulit atau kaleb? Agar mudah dibersihkan dan tidak menyerap ke permukaan kulit Anda apabila terdapat sampel atau tumpahan, ya, terutama tumpahan dari sampel-sampel yang berbentuk cair. Nah, ini ketika tertumpah sulit dibersihkan apabila sepatu kita terbuat dari bahan kain, sehingga direkomendasikan sekali untuk menggunakan sepatu tertutup dengan berbahan baik kaleb, karet boleh, ya, kaleb, karet ataupun kulit silakan. Intinya harus tertutup. Apabila Anda nanti menggunakan sandal atau sepatu sandal dan terbuka, kami tidak mengizinkan Anda untuk masuk ke laboratorium, ya, sebelum Anda mengganti sepatu tertutup yang direkomendasikan. Kemudian pahami fungsi atau prinsip kerja dari masing-masing alat ataupun metode pemeriksaan, ya. Nanti pada masing-masing alat itu akan diberikan yang namanya
prosedur kerja standar alat. Ya, Anda harus membaca sebelum menggunakan alat tersebut. Ini bagaimana ya cara kerja alat yang akan saya gunakan ya. Jadi harus dilihat terlebih dahulu prosedur kerjanya supaya Anda tidak salah mengoperasikan alat. Ya. Kemudian adalah masuk ke dalam proses. Ketika Anda melakukan pemeriksaan, ikuti ya, ikuti. Jadi Anda wajib mengikuti standar prosedur operasional. Kemudian gunakan instruksi kerja yang sudah disediakan, ya. Kemudian checklist apa-apa yang sudah Anda kerjakan, dicentang, ya. Di situ sudah tersedia standar prosedur operasional, sudah tersedia instruksi kerja, kemudian apa yang sudah kalian kerjakan, yang diinstruksikan dikerjakan, kalian checklist, ya. Selanjutnya adalah percaya diri dan fokus ketika Anda melakukan praktikum di laboratorium. Kalau tidak fokus, nanti ketika diberikan sampel untuk dilakukan pemeriksaan yang ada Anda bingung, ya. Jadi harus fokus dan percaya diri. Jangan takut, saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa. Aduh, kok sulit sekali ya, Bu, ya. Saya sepertinya nggak bisa nih mengerjakan sampel-sampel yang diberikan dari si dosen. Nah, jangan berpikiran seperti itu. Bahwa ketika dosen memberikan sampel pemeriksaan, bahwa Anda harus yakin dan percaya diri bisa mengerjakan sampel yang diberikan. Jangan berpikir sulit, ya. Harus bermindset bahwa soal yang diberikan atau sampel yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, saya anggap mudah dan bisa saya kerjakan, ya. Jangan menganggap sesuatu sulit, anggaplah sesuatu itu mudah, tetapi Anda mampu mengerjakan. Jangan mudah tapi tidak bisa mengerjakan, ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian perhatikan K3. Apa K3? Sudah belajar K3 kan semester 1? Kesehatan dan keselamatan kerja ya, Bu. Ya, utamakan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kenapa kita harus memperhatikan K3? Karena segala sesuatu yang berada di dalam laboratorium tersebut kita anggap sebagai bahan-bahan yang infeksius, ya. Sehingga harus terapkan dan perhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian output yang akan kita dapatkan. Kalau sudah melakukan input ataupun proses dengan baik, ya, bertahap, pastilah akan mendapatkan keluaran atau output atau hasil. Hasilnya bagaimana? Kerjaan yang Anda lakukan atau pekerjaan yang sudah Anda kerjakan, maka akan mendapatkan pekerjaan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, yang sah, yang bisa diapakan? Kalau valid, tahu valid? Yang dapat diterima, ya. Intinya begitu. Jadi ketika Anda sudah melakukan ketiga tahapan ini, input, proses, dan output, Anda tinggal melaksanakan pelaporan, ya, dicatat, didokumentasikan apa-apa yang sudah Anda lakukan. Nah, ini adalah tata tertib ketika Anda melaksanakan praktikum di lab serologi golongan darah atau imunohematologi. Yang pertama, Anda harus sudah terdaftar sebagai mahasiswa di ABKPMI secara akademis, ya, sebagai praktikan atau pelaksana praktikum. Apakah Anda semua sudah memasukkan KRS, mata kuliah serologi golongan darah 1? Sudah mengisi KRS semua? Sudah, Bu. Sudah ya, semua sudah ya. Ya, apabila ada sebagian atau beberapa mahasiswa yang belum melaksanakan KRS atau belum memasukkan mata kuliah imunohematologi 1 atau serologi golongan darah 1, tidak kami perkenankan untuk masuk ke dalam lab serologi golongan darah.
Jadi wajib mengisi KRS terlebih dahulu. Karena KRS adalah rencana pembelajaran yang akan Anda lakukan pada semester berjalan. Ya, jadi wajib di nomor 1. Kemudian, Anda harus sudah hadir 10 menit sebelum pelaksanaan praktikum. Ya, boleh lebih, maksimal keterlambatan saya toleransi 5 menit. Ya, apabila 5 menit belum hadir, saya anggap absen. Artinya tidak hadir. Ya, ini komitmen ya. 5 menit sebelum praktikum dimulai, Anda harus sudah ada, Anda boleh telat ya, 5 menit boleh telat. Jadi 10 menit sebelum praktikum, Anda sudah berada di dalam laboratorium. Dan apabila lewat dari 5 menit, Anda belum masuk ke laboratorium, saya anggap Anda absen atau tidak hadir ya. Jadi presensinya itu adalah 10 menit sebelum perkuliahan praktikum. Dan absensinya adalah 5 menit lewat dari yang sudah ditentukan. Jika berhalangan hadir, apa Bu ketentuannya? Jika Anda berhalangan hadir, Anda harus memberitahukan kepada instruktur laboratorium ya, atau pembimbing praktikum. Kalau pembimbing praktikum tidak ada, di situ ada laboran ya. Silahkan Anda lapor ke laboran, nanti laboran akan meneruskan ke pembimbing laboratorium atau pembimbing praktikum. Dan Anda harus membuat surat tertulis ya. Baik itu Anda izin karena sakit ataupun ada keperluan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan, Anda harus membuat surat izin ya. Jika sakit, Anda harus membuat surat keterangan dokter, harus dilampirkan. Kemudian pada saat masuk ke ruangan praktikum, Anda harus menggunakan APD. APD tahu ya pastinya. Selanjutnya bagi yang perempuan yang berhijab ya, yang berhijab sesuaikan dengan seragam hijabnya ya setiap harinya. Bagi yang tidak berhijab wajib diikat, tidak boleh digerai. Wajib diikat, pokoknya tidak boleh digerai rambutnya. Atau ditutup dengan penutup kepala, silahkan. Kemudian praktikan wajib membawa lembar kerja praktikum, buku tulis, ataupun alat tulis. Ya. Nah, terus apabila terjadi kesalahan dalam penulisan laporan, tidak boleh ada tipekan. Jadi nanti Anda melaporkan dalam bentuk tulisan tangan, laporan praktikumnya menggunakan ballpoint warna biru, ya. Tidak saya perkenankan menggunakan hitam, harus biru. Anda harus menyediakan buku laporan. Nanti buku laporannya seperti buku jurnal ya, buku jurnal, buku yang panjang. Dan nanti juga akan kami berikan buku tuntunan praktikum yang nantinya kalian juga harus mengcopy ya, tidak mahal, itu murah. Di situ berisi lembar kerja, instruksi kerja, serta checklist dari pemeriksaan yang Anda lakukan, yang nantinya akan Anda salin ke dalam buku laporan dalam bentuk jurnal dengan menggunakan ballpoint warna biru ya. Ingat, tidak boleh ada tipekan. Apabila ada yang salah, silahkan Anda coret dan silahkan Anda memparaf atau menandatangani di samping tempat yang salah. Ya. Jadi ketika Anda coret, saya tahu. Semula Anda ingin melaporkan tulisan apa, yang kemudian Anda rubah. Ya. Oh, ini si A mau menulis ini, mungkin
Oh salah, nggak jadi. Nah ya, Anda tinggal coret saja, tidak perlu di-tick X, dicoret kemudian diganti dengan tulisan yang baru dan diberikan paraf ya, diberikan paraf Anda sendiri. Kemudian praktikan juga wajib mengisi daftar hadir. Kemudian praktikan dilarang makan, minum, atau merokok di dalam laboratorium selama praktikum berlangsung. Dan juga tidak diperkenankan menggunakan HP pada saat Anda praktikum. Ya, HP silahkan diletakkan di tempat yang aman, di tempat-tempat yang sudah disediakan, yaitu di loker di luar. Jangan dibawa ke dalam laboratorium. Kecuali ada kepentingan tertentu, itu pun juga setelah diizinkan oleh pembimbing atau instruktur laboratorium. Tadi sudah praktikan menggunakan sepatu tertutup, tidak boleh bersenda gurau yang mengakibatkan terganggunya kelancaran praktikum. Praktikan juga harus bertanggung jawab terhadap peralatan yang dipinjam serta kebersihan dari lantai ya, lantai laboratorium. Nanti setiap kelompok atau dalam satu kelas praktikum ini wajib dibuat kelompok piket untuk laboratorium serologi, yaitu tugasnya membersihkan setelah pelaksanaan praktikum selesai. Baik itu dekon meja maupun membersihkan lantai. Itu wajib bagi seluruh mahasiswa setelah melaksanakan praktikum. Awal Anda masuk dalam kondisi yang bersih, keluar juga harus dalam kondisi yang bersih pula. Nah, setelah menggunakan reagensia atau bahan-bahan praktikum, praktikan wajib menempatkan ke tempat semula, tempat penyimpanan bahan ataupun reagensia yang digunakan. Dan Anda juga harus menggunakan secara efisien, ya. Tidak boleh menghambur-hamburkan alat maupun bahan reagensia. Dan tidak boleh membuang sisa bahan praktikum sembarangan. Harus dibuang di tempat limbah infeksius yang sudah disediakan di laboratorium serologi. Praktikan wajib membuat laporan. Ya, nanti pada saat membuat laporan di buku jurnal, kalian harus membuat laporan yang berupa kesimpulan dari praktikum yang telah Anda kerjakan dan dikumpulkan setelah Anda melakukan praktik. Ya, langsung hari itu juga setelah Anda melakukan praktikum selesai, berikan kepada pembimbing supaya dilakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja di laboratorium. Sehingga tidak mempersulit kalian dan kalian bisa dikoreksi kesalahannya di mana. Ya. Dan jika akan meninggalkan ruang laboratorium, praktikan wajib izin kepada dosen ataupun asisten praktikum yang saat itu sedang bertugas. Ini adalah reagensia yang akan kita gunakan dalam praktikum serologi golongan darah. Di antaranya adalah antisera, ya, antisera atau antibodi. Satu set antisera, yaitu antisera A dan antisera B. Ini antisera A nanti Anda akan menggunakan reagensia seperti ini untuk melakukan pemeriksaan golongan darah. Antisera A, yang ini juga antisera B. Antisera A ini berisi antiserum atau berisi serum atau antibodi A. Ini ya isinya untuk anti A. Sedangkan antisera B berisi serum atau antibodi B. Gunanya untuk apa, Bu, antisera ini? Antisera A gunanya untuk mendeteksi antigen A pada golongan
darah ABO. Sedangkan antisera B digunakan untuk mendeteksi antigen B pada sistem golongan darah ABO. Kemudian reagensi apa lagi yang digunakan? Bovin albumin 22%. Nah, pada pemeriksaan golongan darah, nanti bovin albumin 22% ini akan kita encerkan menjadi bovin albumin 6%. Gunanya untuk apa bovin albumin 6% yang berasal dari bovin albumin 22% setelah diencerkan? Gunanya adalah untuk kontrol negatif pada pemeriksaan antigen D pada sistem golongan darah resus. Ya. Kemudian antisera apa saja lagi nih? Reagensia anti D imunoglobulin G. Dan anti D IgG ataupun IgM ya di sini. Anti D yang nanti akan digunakan pada pemeriksaan golongan darah adalah anti D yang IgM. Ya, IgM monospesifik. Kenapa kita menggunakan anti D IgM? Karena kita akan melakukan pemeriksaan terhadap antibodi yang sifatnya reguler atau bersifat alamiah. Jadi cukup menggunakan antibodi IgM, anti D IgM ya. Kita gunakan yang monospesifik dengan titer yang tinggi ya. Karena titernya sudah tinggi, jadi kita cukup menggunakan yang monospesifik saja, tidak perlu menggunakan polispesifik. Nah, kemudian reagensia apa lagi yang kita gunakan? Yaitu reagensia anti-human globulin polispesifik yang bisa mendeteksi baik itu IgG ya atau imunoglobulin maupun komplemen atau C3D. Ya. Nah, ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk praktikum serologi golongan darah. Tidak banyak alatnya, ya. Yang pertama adalah serovius atau serological centrifuge. Gunanya untuk apa? Ya, ini nanti kalian akan menggunakan alat ini. Serological centrifuge atau serovius ya. Dengan diameter berapa? Dengan menggunakan diameter 12 kali 75 mm. Ya. Gunanya untuk apa? Centrifuge ini untuk memutar atau pemutaran sel darah merah dan komponen-komponen lainnya. Jadi ketika Anda memisahkan sel darah merah pekat dengan plasma yang terkandung dalam darah lengkap, Anda gunakan yang namanya centrifuge serological atau serological centrifuge. Ya. Kemudian Anda gunakan pula mikroskop. Nah, mikroskop ini ada beberapa tipe. Ada yang binokuler atau memiliki dua lensa ya, dua lensa okuler, namanya binokuler. Ya, dua lensa. Dan ada pula Anda juga bisa mengamati dengan menggunakan lensa jenis monokuler yang hanya memiliki satu okuler saja ya. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat atau mengamati benda-benda yang berukuran kecil atau mikro. Kenapa mikro? Namanya saja mikroskop, pasti untuk melihat benda-benda mikroskopik yang ukurannya sangat kecil ya atau mikro. Selanjutnya adalah blood bank refrigerator. Nah, di sini untuk menyimpan darah. Jadi sampel-sampel nanti akan dilakukan penyimpanan pada suhu 2-6 derajat Celcius.
pada blood bank refrigerator. Ini untuk menyimpan sampel. Kemudian reagennya disimpan di mana, Bu? Reagennya disimpan tersendiri ya, di tempat penyimpanan refrigerator reagensia atau penyimpanan reagensia khusus. Pada suhu berapa? Pada suhu 2 sampai 8 derajat ya, boleh 2 sampai 8. Untuk sampel di 2 sampai 6, sedangkan untuk reagensia bisa di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian apalagi yang digunakan? Dry inkubator atau inkubator kering. Boleh juga inkubator basah yang memiliki chamber ya, memiliki tempat untuk menampung aquades untuk merendam. Bisa dry inkubator maupun bisa water bath ya, yang memiliki chamber. Suhunya harus diatur dengan suhu 37 derajat Celcius, yaitu optimal untuk inkubasi terhadap reaksi antigen dan antibodi. Ya. Kemudian Anda juga menggunakan yang namanya mikropipet seperti MLTD ya kemarin ya. Fungsinya adalah untuk memindahkan cairan dengan volume yang terukur. Jadi harus terukur dalam satuan mikroliter. Nah, ini mikroliter lagi, ketemu lagi. Berapa 1 mikroliter? Ada berapa mililiter? 0,001. 0,001. 1/1000 mililiter ya. Oke. Iya, Bu. Nah, kemudian Anda juga akan menggunakan tip. Ya, terutama nanti pada saat atau ketika Anda melakukan pemeriksaan metode gel test atau column agglutination ya. Ketika Anda menggunakan metode tabung, nanti Anda cukup menggunakan yang namanya pipet plastik atau pastur pipet. Ini pipet yang ini. Yang ini ya, pipet plastik atau pipet pastur ya sering disebutnya. Fungsinya untuk apa? Untuk memindahkan cairan dalam satuan mililiter. Nah, ini pada pipet pastur atau pipet plastik ini ukurannya yang kami sediakan adalah 1 mililiter. Nah, saya tanya nih sekarang. Yang tadi mikropipet ini satuannya mikroliter. Sedangkan ini nanti kalian akan menggunakan pipet pastur atau mikropipet. Pipet pastur atau pipet plastik ini dengan satuan mililiter. Nanti bagaimana Anda bisa mengkonversikan dari mililiter yang ada pada pipet plastik ini atau pipet pastur ini supaya setara dengan mikroliter. Nah, Anda harus tahu ini. Ini dalam 1 mililiter pipet plastik atau pipet pastur, jumlahnya itu adalah rata-rata 19 sampai dengan 20 tetes. Ya, 19 atau 20 tetes. Nah, ini dalam tetesan ini, 1 tetes itu ada berapa mikroliter? Jika pada 1 mikropipet ukurannya 1 mililiter. Per tetesnya itu ketika Anda meneteskan itu berapa mikro? Nih, Anda gunakan pipet plastik ini atau pipet pastur dalam ukuran mililiter kan? Pipet pastur ini atau pipet plastik ini ukurannya atau isinya bisa menampung 1 mililiter. Nah, 1 mili ini jumlahnya jika Anda teteskan, Anda keluarkan dari pipet ini adalah 20 tetes. Nah, dalam 1 mililiter, ya, ketika Anda teteskan 1 tetes, itu volumenya berapa mikroliter? Adelia izin menjawab, Ibu. 50 mikro. Berapa? 50 mikroliter. 50 mikroliter. Iya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan 50 mikroliter? Asalnya dari mana? Jadi kan 1 mililiter itu 1000 mikroliter. Iya. Terus ada 20 tetes, jadi 1000 dibagi 20. Hasilnya?
50 mikroliter. Oke. Sudah paham ya? Paham, Bu? Jadi ketika Anda tidak tersedia di laboratorium, tidak tersedia mikropipet 50 mikroliter, Anda bisa menggunakan pipet pastur atau pipet plastik yang ukurannya 1 mili dan dalam tiap tetesnya adalah 50 mikroliter. Ya. Jadi tidak usah bingung, aduh nggak ada nih. Bu, nggak ada mikropipet. Pakai apa ya, Bu? Pakailah pipet pastur. Ukurannya toh juga sama, satu tetes 50 mikro, seperti itu ya. Jadi sudah paham ya? Kemudian selanjutnya yang Anda akan gunakan adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi sebagai tempat pencampuran cairan sel darah merah dan serum atau plasma. Jadi nanti Anda ketika akan melakukan perawatan contoh darah, gunakan tabung reaksi yang sudah kami sediakan dengan ukuran 12 kali 75 mm. Ya, tabung ini kami akan sediakan tabung kaca ataupun tabung plastik. Ketika kami berikan tabung kaca ready bisa digunakan ulang atau reuse ya. Sedangkan apabila saya berikan tabung plastik, Anda harus gunakan secara disposable ya. Anda gunakan 1 kali pakai buang. Tetapi ketika kita berikan, saya berikan tabung reaksi dalam bentuk kaca di sini, Anda gunakan ulang, cuci kembali. Nanti sudah disediakan desinfektan atau alat untuk dan bahan untuk mencuci bekas-bekas dari sampel. Tentunya pada saat kami berikan sampel ini, sampel-sampel sudah kami uji terlebih dahulu dan tidak akan kami berikan sampel dalam kondisi yang memiliki virus ataupun antibodi yang bisa menyebabkan kalian terpapar ya. Jadi sudah kami screening baik itu antibodi HIV, antibodi Treponema pallidum, antigen HBS maupun antibodi HCV. Jadi sudah bebas dari keempat parameter tersebut ya. Ketika Anda praktikum pada imunohematologi atau serologi golongan darah. Tetapi ketika Anda nanti praktikum pada IMLTD, pastilah akan saya berikan sampel-sampel yang reaktif, baik itu HIV, HBsAg, sifilis, maupun HCV. Ya, jadi nanti Anda hati-hati. Nah, selanjutnya adalah yang akan gunakan adalah rak tabung. Ya, rak tabung. Selanjutnya adalah bioplate. Bioplate ini untuk memeriksa golongan darah dengan metode bioplate tanpa pemutaran. Jadi langsung tanpa diputar. Anda mereaksikan antigen dan antibodi pada plate ini, ya, pada bioplate atau pada plate. Ini namanya bioplate. Jadi nanti pada tahap pertama Anda melakukan pemeriksaan golongan darah dengan menggunakan alat ini, ya, menggunakan alat ini dengan metode plate test atau bioplate. Nah, sedangkan yang tabung ini nanti Anda akan melakukan dengan metode tube test atau metode tabung. Ya. Selanjutnya adalah nanti akan disediakan yang namanya gelas, ya. Gelas ini nanti akan kami bedakan antara gelas yang berisi Aquades dengan gelas yang berisi salin. Kami bedakan. Nah, ini di lab nanti Anda juga harus melihat identitas dari masing-masing alat ini, jangan sampai keliru karena di sini ada fungsinya masing-masing, ya. Untuk gelas Aquades itu sebagai tempat Aquades. Sedangkan untuk gelas NaCl ini sebagai tempat atau wadah larutan NaCl 0,9% atau sering disebut dengan salin, ya. Jadi antara
gelas yang berisi salin dengan gelas yang berisi Aquades tidak boleh dicampur, jadi harus terpisah. Kenapa harus dipisahkan? Nah, ketika Anda melakukan perawatan contoh darah sebelum digunakan untuk pemeriksaan golongan darah ataupun yang lainnya, bilas terlebih dahulu pipet ya, pipet yang Anda gunakan dengan menggunakan Aquades supaya bekas-bekas sampel darah yang berada pada pipet ini bisa terlisiskan atau dapat dihancurkan dengan menggunakan Aquades atau bersih ya, supaya lebih bersih, semua luruh atau lisis ke dalam cairan Aquades. Setelah sudah luruh atau bersih di dalam aliran Aquades, nanti Anda masukkan pipet tersebut ke dalam larutan NaCl 0,9% atau larutan salin yang berada pada gelas ini ya. Jadi nanti dibedakan di laboratorium kita, nanti untuk Aquades saya bedakan warna biru, sedangkan untuk salin saya gunakan warna hijau. Intinya Anda harus melihat etiket atau label yang ada pada alat masing-masing. Jangan sampai keliru ya ketika Anda mencelupkan atau membilas alat yang digunakan untuk mengambil sampel. Kemudian wadah limbah ya. Ini wadah limbah cair. Wadah limbah cair nanti di meja sudah disediakan masing-masing yang digunakan untuk membuang larutan-larutan ataupun sisa-sisa sampel yang Anda gunakan untuk pemeriksaan. Ya. Selanjutnya adalah nanti Anda juga menggunakan yang namanya slide test atau objek glass. Ya. Slide test ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan spesimen yang akan dilihat di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah labu semprot. Labu semprot ini digunakan untuk memindahkan larutan NaCl steril atau salin ya, sering disebut salin atau NaCl 0,9% steril ke dalam tabung reaksi. Jadi sebelum memindahkan larutan NaCl ke dalam tabung reaksi, ya, ini berada pada labu semprot. Dari labu semprot ini dipindahkan ke tabung nantinya. Dan tidak boleh menempel ke bibir tabung pada saat memindahkannya. Nah, kemudian adalah parafilm. Parafilm ini digunakan untuk menutup tabung reaksi agar larutan tidak tumpah. Jadi ketika kalian melakukan pemutaran menggunakan sentrifugasi, menggunakan sentrifuge, Anda harus tutup dengan menggunakan parafilm, ditutup rapat ya. Parafilm ini elastis. Sudah pernah menggunakan parafilm? Sudah, Ibu. Sudah ya. Jadi nanti sudah bisa ya. Ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ya, perkenalan alat-alat dari praktikum imunohematologi 1 atau SGD 1. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa imunohematologi adalah merupakan cabang ilmu pada transfusi darah yang nantinya mempelajari reaksi antigen dan antibodi untuk mendeteksi kelainan-kelainan pada hematologi. Kemudian lakukan pekerjaan dengan baik ya. Ingat, gunakanlah standar prosedur operasional dan instruksi kerja yang sudah tersedia. Ya, nanti semua panduan praktikum atau penuntun praktikum sudah kami sertakan standar prosedur operasionalnya maupun instruksi kerjanya. Anda harus mengikuti apa-apa yang sudah tersedia. Ikuti semua prosedurnya, ikuti semua instruksi kerjanya. Checklist apa yang sudah Anda kerjakan, ya. Catat apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang telah Anda catat. Paham? Ya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu tutup ya. Bisa Ibu tutup. Kalian juga sudah dari pagi ya, capek ya? Belum istirahat ya? Iya, Bu. Sepertinya udah lelah ya. Nah, apakah yang sudah Ibu sampaikan ini Anda masih bingung, atau sangat bingung, atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Iya, Bu. Jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada yang sulit kok. Insya Allah nanti Anda semua saya yakin bisa melakukan praktikum ini. Karena ini sebagai dasar nantinya Anda akan melaksanakan praktikum selanjutnya, terutama pada pemeriksaan pratransfusi, yaitu sebelum darah diberikan kepada pasien. Ini adalah awal atau dasar-dasar pengetahuan terkait dengan serologi golongan darah, ya. Iya, Bu. Pesan Ibu tadi yang sudah Ibu paparkan, mohon dicamkan baik-baik, dipahami, dan lakukan apa yang sudah Anda catat dan catat apa yang Anda, ya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, ya. Oke ya. Kalau sudah paham, Ibu izin leave, kebetulan Ibu juga masih banyak pekerjaan. Untuk praktikum minggu depan nanti langsung pengenalan alat, serta pengenalan reaksi-reaksi yang berhubungan dengan serologi ya. Nanti Anda bisa mengenal seperti apa reaksi hemolisis, seperti apa reaksi aglutinasi, seperti apa nanti reaksi Roloff, seperti apa reaksi yang negatif. Nanti Anda mengenal itu semua. Dan sekaligus alat-alatnya ya. Minggu depan saja. Oke? Ya, baik, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.